Aku bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, saudara. Jadi waktu pas mau lebaran tuh kita libur gitu, saudara. Jadi aku nggak ada kegiatan pas ke Tuhan. Biasa kan aku ada ke Adulam, ada perkusturan cool gitu kan dari GBI Kamboja itu. Itu pas libur karena kita menghormati ada yang mau lebaran. Pas aku libur mau lebaran itu, saudara tahu nggak? Jadi aku tuh kegiatan di rumah tuh selalu kerjain rumah gitu, pekerjaan rumah biasa ibu rumah tangga. Jadi aku punya tetangga. Tetangga ini orangnya, saudara. Ini Ci. Ini pernah aku ajak ke Humas. Aku pernah ajak Humas, aku pernah ajak kul inian sama saudara. Ini tuh bukan siapa-siapa aku. Dia memang anak Tuhan, dia tadinya Katolik, dia gerejanya di Batu Tulis, Jakarta. Itu aku pernah diajak sekali. Memang di situ orangnya orang elit semua, orang keren semua. Orang kaya semua, orang Cina bermobil semuanya. Aku doang sama si Ida ini yang jalan kaki dari stasiun Juanda ke tempat gereja itu gitu. Tapi baik-baik banget. Orang ramah-ramah banget. Baru ya, silakan duduk. Pokoknya luar biasa gitu. Padahal gereja gede juga gitu. Di situ tau gak sadar, ini dia rumahnya. Sebenarnya aku tadinya nggak kenal. Jadi aku punya adekku tuh ngontrak di situ, sama anaknya juga ngontrak. Jadi tetanggaan lah sama orang ini gitu. Namanya dia Ida, dia umur 67 tahun. Dia gadis. Tadinya dia tinggal berdua sama mamanya. Jadi mamanya tuh meninggal, dia hidup sendiri. Sebenarnya dia nih anak, keluarganya tuh kayak saudara. Saudaranya ada di BSD, terus adanya mamahnya ada di Cawang. Cuman dia memang ini keras kepala. Jadi dia sempat tinggal sama anaknya, adiknya mamahnya, nggak mau diatur, maunya keluar jalan gitu kemana-mana. Jadi singkat cerita gini, dia tuh aku kenal gitu sama dia. Katanya dia punya deposito, punya perhiasan. Mana aku kan kagak tahu ya. Orang aku kenal juga baru sama dia gitu. Terus memang sempat jadinya aku tuh kenal sama dia tuh kurang lebih setahun lebih lah gitu. Cuman ya begitu. Orangnya sampai aku kadang-kadang dia pun lebih tua dari saya. Waktu saya dipesan gini, lu kan udah tua. Si Reni ini biar perhatiin lu jangan kemana-mana kalau misalkan sakit. Tapi orangnya susah. Aku ke situ dia kagak ada. Jadi ternyata dia demen laki-laki yang di Cawang. Dia kerjaannya kayak sapam kereta. Namanya Agung. Dia udah punya istri. Yang namanya lansia mungkin kalau misalkan di Cawang itu turun dari kereta kan ditolong lah ya sama tukangnya itu kereta. Tapi gara-gara ditolong, dirangkul gitu, jadi dia nih sensitif maksudnya tanda kutip, dia sayang sama saya, dia baik sama saya gitu. Ya karena dia perawan tua ya, merasa ada yang perhatiin dia gitu. Ternyata di balik itu dia cuma dikuras, saudara. Jadi saya sempet tau nggak, dia tuh nggak ada uangnya tinggal 10.000. Jadi saya diajak lah ke tempat kakak adiknya mamahnya nih ke Cawang gitu ke rumahnya. Dia di situ minta beras, nggak punya duit. Tapi pas kita turun dari Cawang sebelum ke rumah kakaknya, kasihan Ren, dia belum makan kali, bela-belain tuh beli warteg 10.000. Itu dia beliin. Sampai aku kesel kan gini, lo kan kata kagak punya duit dah. Kasihan, gua nggak tega. Terus saya ngelihat, ya elah saya jelek aja kagak demen sama tuh laki-laki. Dia tuh, makanya aku bilang ya Tuhan. Jadi aku udah ngelihat tapi aku udah gregetan. Lu nggak tahu malu ya nenek-nenek diporotin. Jadi tuh abis ternyata mungkin sama dia gitu. Cuma dibilangin sama kakak sama adenya mamanya nih, jangan ada lu iniin. Jadi dia tuh nggak sadar. Dia tuh setiap bulan dikirim sama kakaknya nih, adenya anaknya, adek mamahnya tuh setiap bulan 1 juta. Jadi 600 buat bayar kontrakan, sisa 400 buat dia. Nah dia dapat diakonia juga dari gereja, dari iniannya 500. 900 itu buat sendiri kurang cukup apa saudara? Tapi enggak, namanya jadi kayak orang nggak pernah makan. Badannya kurus kering. Sampai aku kadang-kadang Tuhan, Kak begini, lu kan gak susah-susah banget makan kadang-kala cuman sampai pakai kecap sama kerupuk. Kerupuk mah beli sekaleng, bener beli sekaleng. Tapi aku bilang Tuhan Yesus, sampai aku kadang-kadang aku bilang ya ke saudaranya,
eh, gimana ya? Karena dia manggil oma karena memang udah tua kakak adik anaknya apa adanya mamanya udah tua. Gimana ya oma kasih taunya capek Reni kata gitu. Eh, jadi adanya oma mamanya nih punya anak di Amerika. Jadi aku tuh dia dari Amerika ada urusan nginep lah di Jakarta kalau nggak salah di Hotel Horizon. Jadi aku tuh minta anterin sama aku nih ceritanya. Eh, udah begitu ketemu lah sama temennya. Dengan enak, aduh secara manusia saya secara lagi sakit hati banget. Terus ditanya sama temen, ngapa lu ngajak si Reni? Enggak, gue gak ngajak tuh. Buat dia aja mau ngikut. Sampai aku bilang, aku gini, ampun Tuhan, lu minta anterin sama gue secara manusia. Saya bilang, tau gitu mah gue pulang aja. Tapi saya sabar-sabarin. Udah saya tanya, ya datang sampai di situ. Di depan saudaranya. Si ini juga yang temennya juga bilang kata gini, iya tahu tuh si Ida ngajak si Reni. Sampai saudaranya tahu sendiri ya punya pemikiran gini. Masih bersyukur lu udah ditemani kalau lu ngapa-ngapa. Karena dia setiap jalan tuh udah senggoyongan, udah nggak ini. Karena udah tua gitu loh. Badan juga kayak orang belum nggak makan. Iya, udah pokoknya aduh aku tuh benar-benar nggak tega gitu. Cuman biarpun kayak begitu tuh dia susah diatur. Tetap aja mau apa namanya. Pokoknya sudah keras kepala gitu. Jadi singkat cerita ini hari sebelum puasa mau lebaran 3 hari kalau nggak salah. Minggu dia habis ke gereja, Seninnya, Minggu sorenya nih ceritanya dia pulang nih ke rumah udah ganti sendal. Ternyata dia nggak sampai pulang ke rumahnya. Dia sampai diturunin karena dia pusing kepalanya mungkin. Dia turun sampai di perumahan Pesona apa gitu sebelum jembatan Serong. Kakaknya, bukan omnya aja ceritanya ada ponakan dari ini adik mamanya. Ci, tolong si Ida ada di perumahan Pesona apa gitu. Kan kaget Reni lagi bebenah itu pagi jam 6:30. Di mana kok perumahan? Perumahan mah banyak kok di Pitara ini. Jadi dia nyasar. Sampailah dia di tempat pop sapam. Untung pop sapam itu baik banget. Itu kalau jadi ada pop sapam itu kakaknya. Nah kakaknya ini punya adik gitu. Emang lagi dia ada di sapam. Itu memang saya akuin ganteng. Ya saya akuin dia ganteng. Sampai dia bilang, udah di pos sapam gini. Ya Bu, saya cari-cari nih ceritanya ya. Mau ngubungin ke siapa. Jadi ketemu lah sama adiknya, anaknya mamanya, dari adiknya mamanya nih. Di BSD ditelepon. Jadi dia telepon saya. Sampai di situ tau nggak, dia udah nggak berdaya. Jadi dia udah lemes di situ. Dia udah pup 2 kali. Itu belepetan di bajunya. Udah bau tau nggak. Terus ya ampun Ida lo bikin malu ya udah ceritanya. Pulang lah, aduh kalau saya pulang naik angkot, saya turun dekat PSKD, mau nggak mau jalan lagi ke tempat kontrakannya dia nih ceritanya, udah dianterin sama laki-laki ini nih, sampai dengan saya anggap dia orang tua saya karena saya baru 3 bulan ditinggal mama saya ngurusin mama saya sampai meninggal gitu kan, sampailah di rumah kontrakannya sama nih laki-laki yang bonceng dia, saya sama ponakan saya naik motor, sampai di rumah gitu, udah terus Mbak mandiin ya Mbak, aduh maaf ya, saya bilang gitu. Waktu saya buangin pup oma saya aja saya uwe-uwean, apalagi dia bukan siapa-siapa saya. Itu sempat masih saya iniin gitu. Udah, ini anak muda ini ya udah saya liatin aja mas yang mandiin tapi ya dia mandiin, dia cebokin, itu bukan siapa-siapa. Dicebokin, dimandiin, dikeramasin, udah dia ganti baju pakai, pokoknya udah rapi. Masih aja nih genit banget ini nenek-nenek bilang gini, Mas, nomor WA-nya berapa? Tinggal di mana? Sampai saya gini, lu nggak punya malu ya? Aku digentak aku, udah diem aja lo gituin udah tuh lama badan lagi loyo banget lemes. Udah ceritanya Senin itu saya udah terakhir tuh saya pulang. Karena dia saya lihat udah segeran ya, dia udah bisa ngomong begitu, nomor WA berapa, nomor di mana saya pulang. Enggak, lu jangan kemana-mana udah. Selasa, Rabu saya nggak ketemu dia. Kamis paginya, engkoknya lagi telepon saya. Ci, tolong Ida masuk ruang gawat darurat IGD. Bakti Yuda, dia memang punya BPJS Jakarta, tapi ternyata dari anak yang punya kontrakan ini boleh gitu, karena dia udah gawat gitu kan. Tadinya Bakti Yuda ini nggak terima loh, karena dibilang tuh rumah sakit penyambut nyawa kalau nggak ada duitnya. Di situ jadi aku selalu merasa Tuhan, gue ini siapa gitu, gue bukan siapa-siapanya dia gitu kan. Tapi aku punya, dia sempat pesan waktu masih gagahnya tuh, bilang gini, Ren lo dipesan lo sama
si oma, lu harus jagain gue, kalau gue mati ntar gue nggak ada yang lihat, gue udah kaku, kata begitu. Nggak mungkin dah yang punya kontrakan kalau nggak ngabarin Reni, yang kenal sama Reni dia gituin. Pokoknya jadi saya pegang itu gitu. Saya harus ketemu di ruang gawat darurat itu IGD, saya mesti ngurusin dia saudaranya dengan enaknya. Ci, tolong Ci, cara manusia, aduh gua takut. Sedangkan anak saya ini aja nih kalau panas tinggi, ini kagak mau ke puskesmas, itu pasti harus dirawat, harus pasti masuk ruang infus tuh anak Reni. Saya kagak mau gitu, makanya dia cuma hanya beriman Tuhan dalam nama Yesus anak Reni sembuh. Saya cuma pakai minyak urapan, tapi Tuhan yang punya kuasa itu sembuh. Jadi anak Reni nggak sampai dirawat. Tapi di sini tuh udah masuk rumah gede, Reni datang nih ceritanya pagi-pagi buru-buru. Untungnya anak Reni udah berangkat sekolah, udah Reni ke Bakti, udah Reni ambil tuh surat-surat sama anaknya yang punya kontrakan. Reni datang ke situ, masuk rumah gede, Reni domelin sama dokternya. Itu saya lihat tahu itu dokternya kayak orang Kristen, namanya Daniel apa gitu. Di situ, ibu siapanya? Dari mana ibu baru datang? Saya bingung ya. Tadinya secara daring saya ngomong begini, saya bukan siapa-siapa, karena saya udah diomelin, maksudnya loh saya capek-capek, saya pagi-pagi diomel begitu. Terus saya bilang, saya habis ngurus anak saya juga punya anak, digentak begitu saya. Saya sempat tadinya saya orangnya orang keras gitu. Gue bilang, bukan siapa-siapa saya dok. Kenapa ini saya karena mau menolong, cuma saya di situ kayak ada Roh Kudus memberikan saya kekuatan gitu. Tolong, kamu diam aja. Cara manusia saya cuma nangis, Tuhan terima kasih. Mungkin ini saya untuk melayani dia gitu, si Ida ini. Jadi itu si Ida benar-benar udah koma. Jadi dia udah nggak napas juga, udah tinggal nunggu waktunya gitu. Nah aku nunggu tuh seharian, belum dapat tempat di ICU, ruang ICU. Aku nunggu, itu juga diomelin, ibu jangan kemana-mana. Aduh, saya kan bingung. Anak saya pulang harus makan. Saya ngurusin orang, anak terlantar. Saya bilang, saya iyain aja tuh dokter ngomong apa. Jadi pas saya itu keluar, saya mau pulang dulu, cuma saya nggak bilang nggak ngomong siapa, saya pulang dulu. Saya ngurusin makanan anak saya. Setelah itu saya balik lagi. Pas saya balik lagi di situ, saya dipanggil lagi sama dokternya. Ibu udah dapat di ruang ICU. Masuk ruang ICU, tau gak? Dipanggil di ruang ICU, saya dipanggil sama dokternya. Ibu, ini udah gak lama lagi waktunya. Ibu harus siap. Di situ saya bingung ya, karena gak ada sudah siapa-siapa, saya bingungnya. Aduh Tuhan, gimana nih ngasih taunya kabarnya. Tapi di setelah itu dipasanglah 4 alat. Puji Tuhan itu mulai ada perkembangan gitu. Jadi dia udah agak, napasnya juga kayaknya udah agak enakan gitu. Karena dipasang 4 alat, gak tahu namanya apaan aja, saya bingung. Udah setelah itu nggak boleh lama-lama di ruang ICU. Saya keluar lah ceritanya. Ibu pokoknya ibu nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana ya bu. Ibu harus di situ. Saya suruh nginep. Lah nginep saya bukan siapa-siapa, anak saya gimana? Akhirnya nggak salah. Saya di situ benar-benar di rumah sakit tuh kayak maling. Gua pulang nih, gue lihat deh, siapa enggak ya? Mau pulang, jadi saya pulang lah ke kamar mandi. Saya lihat, apa enggak ya? Saya ayo pulang. Saya kagak bilang-bilang. Ya kayak kagak mau lah nungguin di rumah sakit ya, kayak orang belego, saya sendirian kagak ada inian. Udah jadi setiap itu saya pagi-pagi. Emang Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi dia dari pagi sampai malam tuh nggak ada keluhan. Saya harus datang ambil ini, tapi itu nggak ada. Jadi paling aku cuman datang udah pas aku sampai situ baru, ibu kasihin ini ya ke sana ke klinik dokter ini, baru di situ aku bersyukur Tuhan terima kasih. Jadi aku cerita, jadi aku nunggu tuh di ruang tunggu. Jadi ada ibu-ibu yang dikasih bonus anak ini, tapi anaknya ini sakit-sakitan terus. Sampai itu aku saksi, ibu nunggu siapa? Sebenarnya saya bukan siapa-siapa saya. Kok bisa sih bu? Aku digituin. Kok bisa sih bu ibu nungguin? Nggak tahu, saya nggak tahu digerakin saya untuk nungguin dia gitu. Jadi saya nungguin dia tuh 3 hari 2 malam. Jadi sampai saya nggak nginep. Pokoknya setiap saya mau pulang kayak maling. Saya ngeliat, siapa nggak ada nggak ya? Saya pula-pula keluar gitu. Saya keluar dari inian. Saya bilang, pas saya terakhir itu Jumatnya. Jumat malamnya dibilang besok bu dia harus dioper. Karena alatnya nggak ada alat lagi di sini, harus dioper rumah sakit Jakarta gitu kan. Tapi kita nggak sediain akomodasi dari ini bu, disediain tapi harus bayar 5 juta itunya mobil ambulannya. Saya kan bingung ya, akhirnya saya telepon, bu ini mau udah nggak lama lagi dan dia harus cuci darah. Jadi dia harus keluar gitu. Saya udah lagi, Tuhan kalau namanya cuci darah ini pasti nggak ada lama lagi gitu. Itu ya,
ini nih anak yang punya kontrakan bilang nih, kalau dia sembuh nih, Bu nggak boleh ngontrak lagi di sini ya. Saya secara manusia, aduh Tuhan kesian amat nih orang ya gitu. Tapi saya kesel, tapi saya ada rasa kasihan gitu. Terus akhirnya saya bilang sama saudaranya, kok gimana pun ini keponakan gitu loh. Biarpun salah kayak gimana pun, kalau bisa datang gitu ya, lihat gitu loh apa namanya ponakannya gitu. Dia manggil sih tante sama ininya. Jadi jatuhnya dia keponakan. Udah ceritanya. Saya bilang gini, kok nanti kalau dia sembuh lebih baik taruh di panti. Sampai aku bilang panti Kamboja kan ada yang bayar tuh ya. Dia yang ya Ci katanya, kalau kok nanti ini kau temuin Reni anterin ke sana. Udah ini ya udah oke. Memang Tuhan baik ya saudara. Jadi setelah Sabtu paginya saya masuk dipanggil sama dokternya, Bu ini nggak lama lagi, Ibu tolong telepon keluarganya gitu. Jadi saudara saya masuk ke ruang ICU itu, tadinya kan nggak boleh doain. Nah, ini nggak boleh orang foto aja, saya orang diomelin, saya foto sempat ngomong, Bu nggak boleh dipoto gitu. Jadi di situ dibukalah pintu tempat tidurnya gitu, saya doain saudara, saya doain gini, Ida, lu ampunin saudara-saudara lu, saya bilang gitu kan, saya doa, saya pegang kepalanya, lu ampuni saudara-saudara lu, biar lu tenang dan dipanggil Tuhannya enak, lu nggak ada beban gitu. Sampai saya juga bilang, maafin Reni ya, kadang-kala Reni nginin Ida gitu, sampai dia bilang gitu sama dia, tahu gak saudara, dia ngangguk, dia begini begitu. Setelah situ Tuhan dalam nama Yesus, biar dia tenang, Tuhan panggil, pulanglah saya. Maksud saya pulang, saya mau ngangetin sayur dulu buat anak saya gitu, saya pulang. Iya, pulang setelahnya udah setelah itu saya pulang, baru ngangetin, baru nyetekin kompor, ditelepon sama sapama, Ibu ke rumah sakit katanya gitu. Dan bilangin keluarganya. Di situ saya udah pikir, ini udah nggak ada nih. Saya teleponin tuh, saya dalam perjalanan sambil nangis. Kok kalau bisa datang? Nah gitu kan. Pas saya baru sampai di sapamnya, Ibu, pas tadi Ibu keluar dari rumah sakit, habis didoain, dia udah nggak ada. Di situ saya, Tuhan terima kasih. Jadi tugas saya sudah selesai. Di saat saya doain dia panggil Tuhan. Jadi di saat saya saudara, saya lagi nggak ada pelayanan di luar gitu kan, saya untuk melayani dia gitu loh. Pribadi secara manusia, kita pelayanan jangan yang dilihat orang saudara. Itu yang nggak dilihat orang ya. Di situ saya benar-benar jadi berkat toh nggak saudara. Jadi pas setelah itu si Ida meninggal, saya saya bilang sama keluarganya, tolong hubungin yang si Ida, gereja si Ida nih di batu tulis ini, karena bukannya ini, harus dari saudaranya yang hubungin yang gereja gitu, yang bantu dia buat kuburannya, buat ininya tuh nggak saudara. Itu dia tuh di rumah duka Husada. Dia meninggalnya, dia dikuburnya di Pondok Rangon. Saudara, sampai ini yang punya kontrakan nih ngeliat gini, gila sih Ida, mobil ambulannya Apart saudara. Sampai gini, gila, mobil ambulannya keren banget, Apart. Itulah ya anak Tuhan ya. Walaupun kadang-kadang secara manusia diremehin gitu kan, sampai dia nggak boleh lagi tinggal di kontrakan itu. Tapi Tuhan luar biasa gitu. Di saat dia meninggalnya, sampai yang punya kontrakan bilang, sampai jadi pribadinya dia secara ngelihat, gila mobilnya Apart, secara manusia kayak begitu, sampai dia punya begitu. Di situ aku bersyukur, Tuhan terima kasih, aku sudah melayani dia sampai selesai gitu kan. Jadinya aku nggak punya utang gitu, karena memang udah ditanggung jawab gitu. Saudara-saudara juga bilang, makasih ya Ci, makasih banyak katanya udah nolong Ida gitu. Bukan karena Reni, tahu nggak, sampai Reni bilang, bukan karena Reni, karena Tuhan yang buat memberikan Reni kemampuan untuk Reni melayani dia gitu kan. Sampai dia bilang, emang dia nggak punya anak, dokternya bilang gitu, nggak punya anak, nggak punya saudara. Saudara sih ada Bu, cuma dia memang susah dikasih tahu dok, aku gituin. Dia perawan, oh gadis masih gitu. Iya dok, udah tertanya. Jadi aku bersyukur di situ, aku sudah melayani dia sampai dia terakhir panggil Tuhan gitu kan. Jadi aku, Tuhan terima kasih. Jadi mungkin di sini aku dipakai Tuhan untuk aku melayani gitu kan, yang nggak perlu dilihat orang banyak gitu. Jadi di situ aku jadi berkat buat yang ada tuh di situ orang Muslim. Jadi bilang gini, suaminya sampai bilang gini. Jadi ada pas malam takbiran ya, aku ketemu sama dia, aku cari sendal buat anakku tuh, ketemu, Ibu, akhirnya udah selesai Bu, habis Ibu doain,
Terus nggak ada Bu meninggal. Bu doain saya dong Bu biar saya kaya. Pak, jangan doa minta kaya. Doa aja sama Tuhan, tak berkata ngikutin Bapak. Ya juga ya, kata gitu. Jangan minta kaya Pak. Kaya mah pasti kalau rajin ya, berdoa pasti Tuhan kasih berkatnya. Doain anak Bapak supaya beri kesembuhan itu berkat mujizat sampai aku bilang begitu. Oh iya Bu, makasih banyak ya. Oh Ibu di sini rumahnya? Iya Pak, saya bilang gitu. Itu nggak jauh dari sini. Jadi saya bersyukur ya di situ Tuhan pakai saya untuk saya bisa melayani. Secara manusia saya bilang saya bukan siapa-siapanya, saya diomelin. Tapi kalau secara daging gua bukan siapa-siapa, lu omelin kalau gua secara manusia begitu saudara. Tapi di situ Roh Kudus luar biasa gitu memberikan saya kemampuan, kekuatan gitu untuk saya bisa menjaga si Ida sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Roh Kudus memberikan saya kemampuan. Terima kasih Tuhan memberkati. Menyala-nyala dan layanilah